apakah boleh kita menerima mukafaah dari pesantren karena kita telah mengajari ilmu agama? Berkaitan dengan permasalahan ini, hal ini juga ditanyakan kepada para ulama, ya, apakah boleh kita mengambil upah, ya, nah, atas ilmu yang kita sampaikan. Nah, ini tentunya bukan karena kita menjual agama, ya, dan bukan kayak jasa seseorang melakukan suatu pekerjaan kemudian dibayar sesuai dengan apa yang dia telah lakukan, gitu ya. Karena ilmu agama kalau mau dibayar tentunya sangat mahal, ya. Kalau berkaitan dengan ilmu agama, tentunya tidak akan sebanding dengan apa yang diberikan. Namun apakah boleh? Al-aslu, maka secara asal hal ini boleh, kata para ulama, ya. Hal ini boleh seseorang mengambil, ya, ujrah upah, ya, sesuai dengan apa yang telah dia tegakkan dari mengajarkan ilmu atau melaksanakan satu bentuk kegiatan ibadah yang mungkin membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, ya. Maka untuk menggantikan hal tersebut, waktu yang dia telah berikan, ya, tenaga yang dia telah keluarkan, kemudian, ya, diberikan padanya upah atas hal itu semuanya, maka secara asal ini boleh, ya, ini boleh. Barakallahu fikum. Nah, dan kalau kita, nah, jadi pertama kali, afwan, tadi Anda sebutkan, ya, tadi asalnya boleh kalau seandainya tadi ibadahnya itu apa istilahnya muta'addi. Jadi ada objek, ya, ada objek yang dia berikan manfaat dengan satu ibadah tersebut, ya, satu ibadah tersebut. Nah, di sini secara asal boleh. Namun kalau ibadah itu pada asalnya tidak ada bentuk objeknya, gitu, lazim, maksudnya ibadah itu hanya dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala langsung, kayak sholat misalkan, ya, kayak puasa. Nah, ada nggak di situ perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia melaksanakan sholat? Kan tidak ada, ya. Maka secara asal ini tidak boleh kemudian dia mengambil ujroh atau mengambil upah, gitu, karena dia melaksanakan sholat, karena dia melaksanakan puasa, atau hal-hal yang lain yang sifatnya tadi, ya, ibadah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya di sana ada objeknya, misalkan, ya, tadi ketika menyampaikan ilmu agama, ada orang yang disampaikan, ya, ada saudara yang kita sampaikan kepadanya dengan sebab dia sampaikan ilmu itu, sampaikan ayatnya, hukumnya, dan seterusnya, maka ini secara asal tadi boleh, ya, secara asal ini boleh. Nah, para ulama berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada sebagian para sahabat yang melakukan perjalanan ketika itu ke satu tempat, kemudian di satu tempat tersebut ada tokoh kaumnya yang terkena terkena sengat, ya, terkena sengat binatang yang berbisa, gitu, ya, berbisa. Kemudian datang kepada para sahabat tersebut, ya, agar bisa menyembuhkan. Ada yang bisa menyembuhkan tokoh kaumnya ini yang terkena sengatan. Kemudian dipersyaratkan untuk membuat jamuan untuk mereka, ya, sebagai balasannya. Nah, ini sebagai balasannya. Maka hal ini dibolehkan oleh Nabi SAW, tidak dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian di dalam riwayat Imam Bukhari bahkan dikatakan, inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah, sesungguhnya perkara yang pantas untuk kalian ambil dari ajar, dari upah atau dari balasan itu adalah kitabullah, ketika dia menyampaikan mungkin syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membuat bab
di dalam syarah Imam Muslim, syarah ya Sahih Muslim, beliau membuat bab jawazu akhdhil ujrah ala ruqyah bil Quran wal azkar. Bolehnya mengambil upah dikarenakan ruqyah dengan Al-Qur'an. Dia ruqyah dengan Al-Qur'an, ya. Dan itu ada apa? Ada objek ya. Ada objeknya yang kita bacakan kepadanya Al-Qur'an atau dibacakan zikir. Nah, ini sama juga. Di sini ada objek, kita sampaikan ilmu kepada manusia, kepada kaum muslimin. Maka kemudian diberikan ya sedikit dari ya balasannya, maka ini tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Nah, dan Al-Imam Nawawi mengatakan di dalam syarahnya, wa hadza tasrih bi jawazi akhdh ujrah ala ruqyah bil Fatihah wa dzikr wa annaha halalun la karahata fihi, ya. Kata Imam Nawawi menegaskan bolehnya mengambil ujrah ketika dia meruqyah dengan Al-Qur'an, dengan dzikir, dan hukumnya halal, tidak ada makruh padanya sedikit pun. Hukumnya halal, jelas ya, halal. Baik. Kemudian begitu pula apa yang ditanyakan kepada komite fatwa Lajnah Daimah juga sama, ya, menegaskan tentang bolehnya mengambil ujrah, upah ala ta'limil Quran ketika dia mengajarkan Al-Quran, ya, karena Nabi alaihi salatu wasallam zawwaja rajulan wa imra'atan bi ta'limihi iyyaha ma ma'ahu minal Quran. Ada seorang sahabat yang memberikan mahar kepada istrinya dengan apa? Dengan ayat Al-Quran, ya, dengan ayat Al-Quran. Nah, ini menunjukkan untuk menghalalkan al-farj, menghalalkan apa? Ya, seorang laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan itu harus ada maharnya, harus ada penggantinya, ya, yang biasanya bentuknya apa? Bentuknya harta, gitu ya. Sampai Nabi SAW dalam hadis yang lain dia menyebutkan apa? Iltamis wala khataman min hadid. Dalam hadis ini, ya, carilah walaupun hanya cincin dari apa? Dari besi. Itu wala khatam min hadid. Ya, ketika tidak memiliki juga, maka dia hanya memiliki hafalan Al-Quran. Maka Nabi SAW menikahkan dengan apa yang dia miliki dari hafalan Al-Quran. Nah, ini waktu sahabat ujratan ala syifa marid kafir bisa beruqyah iyah bi Fatihatil Kitab, ya. Kemudian kata Lajnah Daimah, ya, dan para sahabat mengambil upah ketika membacakan ruqyah, ya, dan menyembuhkan tokoh kaum tersebut dengan membacakan surat Al-Fatihah. Kemudian juga Lajnah Daimah membawakan hadis inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Ya, jadi intinya boleh insyaallah. Namun yang perlu diperhatikan bukan berarti kemudian boleh ini kadang seorang mentarif, ya, membuat atau membuat tarif kalau seandainya segini nggak mau, ya, kalau seandainya nilainya tinggi baru mau. Nah, ini salah. Ini kalau ini jelas, ya, jelas sangat-sangat dilarang. Nah, sangat dilarang. Bagaimana dia menyampaikan ilmu dengan syarat dia harus membayar. Jadi kalau yang boleh itu kalau seandainya tidak ada, kemudian tidak ada apa tarif tertentu, gitu ya, berapapun, ya, dia pokoknya karena dia ketika menyampaikan ilmu tadi benar-benar dia ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada memberi orang atau tidak, itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau boleh diambil, ambil, ya. Hukumnya ambil boleh. Nah, dengan catatan tadi niatannya tetap harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kalau bentuknya keikhlasan itu berapapun yang mungkin diberikan, gitu ya. Nah, dari, ya, pengganti waktu yang dipakai untuk menyampaikan tadi ilmu, misalkan berapapun, dia tidak akan mentarif, gitu, atau menentukan harga segini dan segitu, waliyadzubillah. Nah, sekali lagi kalau seperti itu yang terjadi, gitu ya, mentarif, ya, kalau segini boleh, kalau segini jangan, atau tidak mau, gitu ya. Nah, ini jelas ini sama dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la
la yattakhidh mu'adzinan. Nah, janganlah kalian menjadikan seorang muadzin yang ya'khudh ala adanihi ujrah, ya, yang dia mengambil dari adzannya itu ujrah. Maksudnya apa? Ya tadi dia tidak mau adzan kalau seandainya apa? Dipasang tarif berapa? Ya. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang dilarang, ini yang diharamkan. Ya, jangan kemudian menentukan tarifnya dan dia tidak beramal satu amalan tadi, ibadah, contohnya menyampaikan ilmu, melakukan azan dan yang selainnya, kecuali dengan ujroh, kecuali dengan upah. Nah, kalau itu jelas dilarang. Tapi kalau seandainya lain memberi gitu ya, ada yang mengganti dari waktu yang kita telah luangkan untuk hal tersebut, kemudian kita ambil, hal ini insyaallah boleh, sebagaimana kata Imam Nawawi, la karahata fi, tidak ada karahah, ya, satu bentuk yang dibenci padanya. Barakallahu a'lam. Ini yang bisa saya jawab.